kegiatan manajemen tata kelola pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan kepegawaiannya ada pada dinas. Nah, melalui PP 72 ini diberikan kewenangan namanya kewenangan otonom. Kewenangan otonom itu silahkan deh Anda lakukan, kelola sendiri, rencanakan sendiri. Halo, selamat datang sahabat klepek-klepek. Kembali lagi kita di episode 3. Senang sekali saya Gabriela Murib dapat menemani sahabat-sahabat sekalian. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelembagaan perangkat daerah. Nah, senang sekali juga saya ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, istimewa juga nih. Salah satu penguasa di wilayah Jawa, Kasubdit wilayah Jawa, Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Bapak Rozi Beni. Selamat datang, Bapak. Halo, makasih Ade Gabriel Kak. Iya. Tentunya kita sekarang masih dalam suasana Idul Fitri ya. Saya mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman, sahabat-sahabat klepek. Mohon maaf dan lahir dan batin juga buat Bapak ya, Pak. Gimana nih Lebaran kemarin? Alhamdulillah tetap senang, happy, tetap stay di rumah ya. Iya, benar. Nggak boleh mudik ke Bengkulu. Adik Gabriel juga nggak bisa mudik ke Aduh, Pak, jauh banget. Saya kan harus naik pesawat 2 kali, Pak. Iya, Aduh, senang sekali kita nih hari ini. Nah, hari ini nih kita akan membahas tentang kelembagaan perangkat daerah nih kan ya. Wah, Pak ya. Ini seru nih. Iya. Kemarin yang nyekat nggak boleh mudik itu aparat dari perangkat daerah loh. Oh iya, benar juga. Lain ya. Benar sekali Pak. Iya. Nah, ini kan teman-teman ingin tahu nih apa dan bagaimana sih sebenarnya gambaran umum atau kedudukan perangkat daerah di pemerintahan daerah nih, Pak. Oke, jadi gini, Ade Gabriel, saya panggil lagi Gabriel aja ya. Boleh panggil Ella juga biar lebih akrab gitu. Oh iya ya, lebih enak Ella itu. Iya, Ella. Salah satu komponen unsur dari pemerintahan daerah itu kan salah satunya ya adanya perangkat daerah. Nah, perangkat daerah itu apa? Perangkat daerah itu adalah instrumen atau unsur untuk membantu kepala daerah dan DPRD. Ingat subjek hukum penyelenggara pemerintahan daerah itu baik dalam konstitusi pasal 18 undang-undang dasar gitu ya, kalau mau tarik dasar dan undang-undang Pemda itu ada 2. 1 kepala daerah, 2 dan DPRD. Makanya dia disebut 2 subjek hukum itu disebut sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Tapi coba Ade Ella bayangin, cukup nggak sih melayani seluruh masyarakat Wamena ya Ade Ella ya? Masyarakat itu hanya oleh perwakilan DPRD dengan kepala daerah. Kan nggak cukup. Maka oleh undang-undang dasar maupun oleh undang-undang Pemda, undang-undang 23 2014 tegas sekali dinyatakan secara yuridis. Saya nggak apa-apa ya kita baca-baca pasal. Misalnya nanti bisa kita cross check di pasal 1 angka 23 undang-undang 23 2014 tentang Pemda. Dan pasal 208 ayat 1 Undang-Undang Pemda juga begitu. Kalau mau lihat dari di PP-nya ada di pasal 1 angka 1 PP 18/2019 tentang perangkat daerah. Di situ disebutkan gini. Tadi kan kita bilang nggak mungkin oleh konstitusi diamanati untuk memberikan pelayanan publik, mensejahterakan umum warga di daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Benar. Nah, kepala daerah dan dibantu oleh wakil kan nggak mungkin. Cukup melayani setiap jiwa gitu ya. Oleh karena itu Undang-Undang Pemda pasal 1 angka 23, pasal 208 Undang-Undang 23 2014 serta PP perangkat daerah itu mengatur kepala daerah dan DPRD dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya itu dibantu oleh yang namanya perangkat daerah. Wow, benar sekali. Clear ya, Adi ya. Clear, benar Pak. Jadi apa yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tentu merupakan kewenangan-kewenangan, urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan daerah itu subjek hukumnya oleh konstitusi dan perundang-undangan adalah kepala daerah dan DPRD yang disebut unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oh
Oh iya benar Pak, Gitu. Berarti perangkat daerah tuh apa aja? Perangkat daerah ya bukan hanya perangkat daerah doang. Berarti kan ada pejabatnya, ada aparaturnya, baik ASN maupun non ASN. Gitu. Kira itu gambaran umumnya. Iya benar Pak. Ini Pak, satu lagi pertanyaan. Apa kaitannya sih sebenarnya perangkat daerah ini kalau dikaitkan dengan urusan pemerintahan? Ya, tadi menarik ya, disebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Oh iya. Dibantu perangkat daerah. Berarti substansi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah itu urusan pemerintahan ya. Benar. Nah, itu kaitannya urusan pemerintahan itu apa saja. Nah, urusan pemerintahan itu di dalam Undang-Undang 23/2014 yang diurai dalam lampiran-lampirannya serta beberapa perundang-undangan terkait itu mengatur ada beberapa jenis urusan pemerintahan. Ada urusan pemerintahan wajib, ada urusan pemerintahan pilihan. Nah, ini yang merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah. Daerah tadi siapa kita ingat? Kepala daerah dan DPRD. Kepala daerah dan DPRD bantu oleh perangkat daerah. Kemudian ada lagi jenis urusan pemerintahan yang lain, yaitu yang pertama tadi jenis urusan pemerintahan namanya urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut itu adalah urusan pemerintahan yang memang itu merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau pemerintah mau menugasi kepada perangkat daerah bisa nggak boleh gitu. Tetapi secara khusus perangkat daerah itu dia ditugasi untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Gitu. Jadi sangat erat kaitan antara urusan pemerintahan dengan perangkat daerah. Jadi apa isi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau apa isi urusan yang menjadi tugas-tugas yang menjadi kewenangan kepala daerah DPRD, ya ini ada di urusan pemerintahan gitu ya. Jadi secara tidak langsung urusan pemerintahan itu merupakan baseline-nya dari pembentukan perangkat daerah. Misalnya urusan lingkungan hidup, lalu kita mau bentuk penjalan perangkat daerahnya seperti apa? Oh iya benar. Gitu. Nah ini Pak, untuk realitasnya di pemerintahan daerah sekarang nih kan ya Pak. Tentunya di daerah itu kan beragam. Untuk mengatur urusan-urusan itu kan ada nomenklatur, ada strukturnya yang harus dijelaskan seperti apa gitu kan Pak. Nah tetapi kan untuk daerah, contohnya kayak daerah pegunungan sama daerah kepulauan kan pastinya berbeda-beda tuh. Mungkin Bapak bisa jelaskan ke kami Pak. Ya Pak bisa panggil abang aja nggak sih? Boleh. Biar lebih akrab. Tadi saya ingin mengulangi kembali bahwa perangkat daerah itu dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD. Jadi ingat ya teman-teman semua, perangkat daerah itu dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD. Jadi bukan hanya membantu kepala daerah ya, tapi juga membantu kepala DPRD. Karena penyelenggara pemerintahan daerah itu ada kepala daerah dan DPRD. Nah, lalu pertanyaannya, realitas ke-Indonesiaan ini kan sangat beragam ya. Benar. Di daerah Adela itu daerah pegunungan, karakteristiknya beda, tentu berbeda dengan daerah-daerah di misalnya di Pulau Jawa, di Bekasi gitu ya. Tentu bobot intensitas urusan, karakteristik geografis, luas wilayah, jumlah penduduk kan beda-beda. Apa kita tampung tantra sama semua jenis perangkat daerahnya? Kan tidak. Nah, mengakomodir dan sesuai dengan prinsip-prinsip keotonomian, otonomi daerah itu sangat mengakomodir kondisi-kondisi yang beraneka ragam. Maka di dalam pembentukan perangkat daerah pun dia sangat akomodatif dengan kondisi masing-masing daerah. Itulah sebabnya kenapa sih di Wamena dinasnya nomenklaturnya misalnya perhubungan dan apa gitu ya. Kemudian di Cimahi begini, di Bengkulu kampung saya misalnya dinas perhubungannya digabung dengan informatika misalnya dan lain-lain. Nah itu karena memang di dalam membentuk perangkat daerah
harus dilakukan dengan pemetaan urusan terlebih dahulu. Nah, tadi kan Ella tanya kan apa sih kaitan antara urusan pemerintahan dan perangkat daerah? Perangkat daerah ya. Jelas ada, karena urusan pemerintahan itulah yang dijalankan oleh perangkat daerah selaku pembantu kepala daerah dan DPRD. Kenapa dia berbeda-beda? Nah, karena dalam pemetaan urusan itu kan akan ditentukan nih intensitas bobot urusannya itu masing-masing daerah kan pasti berbeda. Berbeda-beda, benar. Nah, oleh karena itulah yang menyebabkan perangkat daerah baik dari tipologinya dan lain-lainnya itu biasanya agak sedikit berbeda. Tetapi ada pedoman umum, ada pedoman spesifik. Nah, itu yang dituangkan dalam komponen-komponen pemetaan urusan. Jadi prinsip dasar apa sih perlunya pemetaan urusan itu? Intinya dia ingin mengecek seberapa besar intensitas urusan yang dilakukan atau yang dibutuhkan untuk menjalankan urusan itu di daerah masing-masing. Misalnya di Wamena kan nggak ada daerah luasan lautnya, kan nggak ada. Nggak ada, iya. Daerah ya kan? pegunungan. Masa iya sama kita bentuk dinas kelautan gitu ya dengan terpisah. Oh, setelah kita cek dari kriteria bobot urusan kelautan di sana sangat kecil, bahkan nggak ada. Berarti urusan itu nggak perlu dibentuk. Atau kalaupun ada sedikit, berarti dia bisa digabung nanti dirumpunkan ke urusan yang sejenis. Itulah yang menyebabkan masing-masing daerah kok beda-beda sih, ada dinas ini. Tetapi ingat, yang pasti sama, perangkat daerah seluruh Indonesia pasti dia menjalankan seluruh urusan yang tadi saya bilang ada 32 urusan bersama tadi. Ada urusan wajib, ada 6 ya. Dengan kemudian pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar 6, kemudian urusan wajib pemerintahan yang berkaitan non pelayanan dasar ada 18, kemudian 6 urusan pilihan. Iya, benar gitu. sekali. Jadi perangkat daerah sangat akomodatif ya dengan kondisi keberagaman Indonesia. Jadi kita nggak bisa memaksakan sesuatu pola seragam dengan realitas keindonesiaan yang sangat beragam. Gitu, Adik Ella. Wow, luar biasa sekali menambah ilmu saya ini, Pak. Jadi ada yang menarik lagi nih. Setelah kita cek bobot intensitas urusannya, selain tadi ada bisa menentukan, ada sedikit pembedaan masing-masing daerah itu punya jenis perangkat daerah, dia nanti ada tipologi. Ada yang tipe A, ada yang tipe B. Gimana cara menghitungnya? Ada instrumen-instrumennya yang dituangkan dalam PP 18 2016, ada lampiran komponen-komponen apa saja yang dihitung. Jadi 20%-nya itu bobotnya itu adalah kriteria umum. Kriteria umum itu sama untuk seluruh daerah. 20% itu ada jumlah penduduk, luas wilayah, dan satu lagi itu geografis kalau nggak salah. Jumlah besaran APBD. Itu klasifikasi umum. Untuk penentuan klasifikasi kriteria umum seluruh perangkat daerah, dia 20%-nya 3 ini sama semua nih. Mau dia dinas pertanian, tapi nanti 80%-nya itu dihitung dari komponen-komponen sesuai dengan jenis urusan pemerintahnya masing-masing. Misalnya kesehatan, apa yang dihitung? Oh, jumlah layanan, kemudian fasilitas kesehatan. Urusan pendidikan, berapa jumlah satuan layanan pendidikannya dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan tentu masing-masing daerah beda dong. Nanti hasilnya akan keluar, Garut klasifikasi tipenya cuma dapat skornya 600 sekian. Berarti kalau kurang dari 800 dia tipe B. Kalau tipe B nanti diurai lagi, dia maksimal hanya boleh ada 3 bidang dan seterusnya. Benar. Berarti kalau misalnya dari daerah mau mengusulkan untuk naik tipe ke tipe A, berarti harus bisa ya, Pak. Kira-kira ada nggak tuh prosedur umumnya nih, prosedur umum penataan perangkat daerah? Kalau misalnya kan pasti ada daerah yang sebelumnya tipe C atau tipe B, tapi mau dinaikkan ke tipe A contohnya itu, Pak. Iya. Jadi gini, perangkat daerah itu kan dia sifatnya seperti living organism ya, organisasi hidup ya. Dia pasti merespon dengan berbagai tuntutan perkembangan. Ketika dulu pemetaan awal kan PP 18 2016 itu kan dilakukan di akhir 2016. Running well-nya itu rata-rata di 2017. Sekarang sudah 2021. Iya. Nah, komponen-komponen teknis urusannya kan tentu ada berbeda. Misalnya
Misalnya jumlah APBD-nya dulu hanya sekian, sekarang nambah. Jumlah penduduknya yang dulu hanya sekian, sekarang nambah. Yang pasti relatif tetap pasti luas wilayah ya. Kan nggak ada daerah-daerah yang mencaplok ke daerah tetangga kan. Nah, tetapi itu hanya 20%. Nah, komponen kriteria teknisnya itu yang tadi macam-macam tadi, misalnya pekerjaan umum dan penataan ruang. Oh, jumlah drainase yang menjadi objek urusan pekerjaan umum di satu daerah itu bertambah nih dia, atau jumlah sungai, sempadan sungai dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan nanti kita lihat di cross check ulang, dilakukan pemetaan ulang. Jadi dimungkinkan bahkan di dalam PP 18/2016 sebagaimana diubah di PP 7/2016 itu bilang dilakukan pembinaan dan pengendalian ya. Pengendalian itu salah satu isinya adalah evaluasi. Nah, hasil evaluasi itulah nanti menjadi dasar untuk melakukan usulan apakah penataan perangkat daerah kembali, apakah dia perlu digabungkan atau dipisah atau dikurangi tipenya, tentu dengan mekanisme sebagaimana pembentukan di awal. Tadi kita belum ngomongin pembentukan ya. Iya. Jadi pembentukan perangkat daerah itu setelah kita lakukan pemetaan urusan kan keluar scoringnya. Scoringnya itu nanti menyebabkan bahwa urusan ini dapat nilai skor misalnya di atas 800 urusan pekerjaan umum. Berarti pekerjaan umum bisa membentuk tipe A. Nah, pembentukannya seperti apa? Pembentukan dan susunannya itu ditetapkan oleh Perda. Dengan Perda ya, dengan peraturan daerah. Kemudian uraian tugas, kedudukan dan lain-lain SOTK nanti ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Kalau di provinsi Pergub, kalau di kabupaten kota Perwali atau Perbub. Nah, bagaimana untuk merubah? Itu dia. Nah, di dalam hukum itu ada namanya mekanisme contrarius actus namanya. Apa ini contrarius actus? Contrarius actus itu kalau kita ingin bahasa sederhananya ya, kalau kita ingin merubah sebuah kebijakan, maka lakukan dengan prosedur dan oleh pejabat yang sama atau setara. Ketika kita dulu melakukan pemetaan, maka kalau mau merubah, ya pemetaan lagi dulu dong, dengan melibatkan para pihak. Yang dulu waktu pemetaan, bukan orangnya ya, tetapi pejabatnya. Misalnya orangnya udah mutasi, masa kita harus cari-cari gitu. Kan dulu kan waktu pemetaan kita ada dokumen pemetaan urusan kan, yang ditandatangani biasanya dihadiri oleh para pihak, perwakilan dari Kementerian Pembina Teknis, misalnya urusan pekerjaan umum nanti ada dari Kementerian PU, kemudian kesehatan dari Kemenkes, kemudian ada provinsi, perwakilan provinsi, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kemudian di internal kabupaten. Internal kabupaten itu oleh bagian organisasinya biasanya, serta yang tidak boleh juga ditinggalkan adalah perangkat daerah yang mengampu urusannya plus inspektorat. Kenapa perlu inspektorat? Supaya memastikan akuntabel data-data, kan kita berbicara data tadi untuk pemetaan urusan. Benar nggak jumlah panjang jalan drainase yang diampu oleh perangkat daerah untuk mengampu perangkat daerah itu sekian? Emang Adela mau ukur-ukur sendiri? Maka tentunya butuh bantuan juga ya Pak ya. Maka butuh bantuan dari teman-teman. Siapa memastikan validasi datanya itu? Antara lain dengan teman-teman mitra kita di Inspektorat Daerah. Itulah mengapa di dokumen pemetaan awal dulu pasti itu ada mengetahui inspekturnya supaya memastikan bahwa data yang disampaikan itu benar. Nanti kita lakukan validasi. Jadi kalau mau melakukan perubahan boleh, tetapi dengan mekanisme contrarius actus oleh pejabat dan prosedur yang setara. Kalau dia sampai merubah tipologi, misalnya dari B menjadi A, berarti kan harus merubah Perda ya. Benar. Nanti dilakukan sebagaimana kita pembentukan dulu. Jadi pemetaan dulu, setelah dilakukan pemetaan, dilakukan validasi. Validasinya bersama Kementerian Pembina Teknis, Kementerian Dalam Negeri, provinsi dan kabupaten kota. Setelah itu baru deh diusulkan untuk naik tipologi gitu. Diusulkan mendapatkan persetujuan gitu ya. Setelah itu daerah bisa menindaklanjuti dengan produk hukum daerahnya, baik di Perda maupun PHD. Kira-kira sama dengan mekanisme pembentukan dulu ketika dia merubah, itu namanya contrarius actus ya. Dilakukan perubahan oleh pejabat dan prosedur yang sama atau setara sebelumnya. Wah, luar biasa sekali. Nah, berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya ini Pak. Jadi kan sekarang udah ada peraturan
pemerintah nomor 72 tahun 2019 kan, perubahan dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 itu Pak. Nah itu kan mengatur tentang, di dalam peraturan itu kan mengatur tentang penguatan dan penyesuaian perangkat daerah yang mengatur APIP atau aparatur pengawasan intern pemerintah nih, dan juga kesehatan. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit ke kami Pak? Ya, jadi begini, yang menyebabkan perangkat daerah itu bisa melakukan penyesuaian atau perubahan itu kan bisa beberapa motif ya. Ada karena motif perkembangan regulasi, termasuk ada PP 72. Ada motif karena misalnya penyesuaian dengan memang realitas keadaan daerahnya. Misalnya ada suatu daerah baru selesai pilkada nih gitu ya, pilkada lalu dia bentuk urusan yang mau dia laksanakan kan dituangkan dalam visi misi, ada RPJMD nanti melahirkan prioritas. Nah tentu masing-masing daerah, bahkan masing-masing kepala daerah itu kan punya prioritas masing-masing nih. Masa iya prioritasnya A, perangkat daerahnya mana yang menjadi prioritas juga, makanya perlu disesuaikan, makanya di-cross-check ulang nanti. Nah sebelum kita bicara dengan PP 72 tadi kan itu kan bicara perubahan perangkat daerah ya. Nah sebelum kita bicara perubahan, kita harus pastikan dulu motifnya perubahan perangkat daerah itu apa. Nah kalau yang tadi Ade bilang itu berarti motifnya antara lain karena ada PP 72 2019. Tetapi maksud saya di luar yang diatur perangkat daerah diatur dalam PP 72 2019 itu boleh dilakukan penyesuaian. Bahkan pembinaan dan pengendalian evaluasi itu perangkat daerah itu dilakukan paling sedikit 1 kali loh dalam 1 tahun. 1 kali ya. Nah itu ada Permendagri 99 2018. Artinya kebutuhan berkembang, tuntutan publik berkembang, layanan yang mereka ingin terima itu berkembang gitu ya. Tentu perangkat daerah harus responsif, termasuk melakukan penyesuaian. Dan perangkat daerah ingat ada 3 instrumen di situ, ada 3 substansi di situ. Bukan hanya bicara struktur, tapi bicara juga selain struktur ya, ada strukturnya yang sering kita asosiasikan itu ketika bicara perangkat daerah pasti bicara struktur, padahal nggak ada 2 lagi sekurang-kurangnya. Ada tentang kultur organisasinya, budaya disiplin kerja dan lain-lain, dan ada inovasi. Jangan-jangan setelah dilakukan inovasi ternyata kegemukan nih perangkat daerah kita. Nah artinya bukan hanya bicara dari perspektif karena perkembangan regulasi saja, tapi bisa juga karena responsif terhadap atau adaptasi terhadap program-program prioritas dari kepala daerah yang dituangkan dalam visi misi. Nah, sekaitan dengan PP 72 2019 itu sendiri, memang dia ada 2 substansi utama yang dibahas di situ. 1 penguatan inspektorat, 2 penguatan rumah sakit. Rumah sakit RSUD ya Pak ya. Mengapa gerangan? Wah, ini menarik nih. Kok hanya 2 sih? Kenapa bukan nggak yang lain juga? Iya kenapa tuh Pak? Mau tahu apa? Mau tahu banget kan? Mau tahu banget dong. Jadi gini ceritanya. Abang bisa aja. Di PP 72 itu kan pertama dia ngatur tentang inspektorat. Jadi dulu berkali-kali Bapak Presiden itu menghimbau, mengajak lah gitu ya. Mbok kita itu harus akuntabel penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tapi jangan pakai main gebuk di ujung. Kalau ada kesalahan harus dipreventif. Pencegahan yang kegiatan pemerintahan yang dinilai tidak akuntabel itu harus preventif. Jangan ditungguin, diintai-intai. Lalu setelah ini baru masuk sabur pungli ditangkap. Iya benar. Boleh gitu. Padahal Undang-Undang 30 2014 juga sudah mengamanatkan itu, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu si pejabat pemerintahan, kalau dalam kaitan perangkat daerah, pejabat pemerintahan kan yang termasuk ada di perangkat daerah ya. Itu kalau dia melakukan indikasi pelanggaran nggak bisa langsung main pemidanaan sebenarnya. Ada mekanisme administratif remedium namanya. Administratif remedium itu maksudnya kita nggak bisa langsung ke pemidanaan, tetapi dengan mekanisme penindakan administratif, dicek dulu dari kesalahan administratif. Kalau ada kesalahan administrasi ya berarti
ya koreksi apakah bentuk keputusan, dokumennya dan lain-lain. Nah, kalau ada kesalahan administrasi yang menyebabkan kerugian keuangan daerah misalnya, maka dalam kurun waktu 10 hari setelah pasca pengawasan dia nggak bisa ujuk-ujuk dipidana, dibalikin ke kas daerah, selesai. Kecuali kalau memang ada mens rea, pelanggaran-pelanggaran hukum yang menjurus pada tindakan-tindakan pidana, baru dia masuk dalam pidana. Oleh karena itu dalam rangka preventif, maka yang diperlukan apa? Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Harus dilakukan upaya-upaya pencegahan. Oleh siapa? Siapa sih yang tahu urusan kerjaan kita sehari-hari di perangkat daerah? Kan kita sendiri. Benar, Pak. Nah, itulah fungsinya Inspektorat Pengawasan Internal Penyelenggaraan Pemerintahan kita. Pak Presiden bilang harus diperkuat mereka supaya apa? Supaya tidak banyak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam dengan pemerintahan daerah. Itu loh maksudnya 2072. Ketika beliau pasca dilantik di periode kedua 2019 bulan November kan dikumpulin seluruh Forkopimda, kepala daerah, kemudian Kapolres, Kapolda, pimpinan Kajari, ketua pengadilan negeri gitu ya. Pak Presiden menyampaikan itu himbauan, tolong. Intinya ya, saya kalau bahasa Bapak Presiden kan beda dong. Tapi intinya gini, Mbok ya kalau ada indikasi kelalaian, indikasi pelanggaran, dicegah di awal-awal, diingatkan di awal. Benar. Jangan diintai, diintip, langsung di OTT. Lalu kita semua bertepuk tangan. Sampai kapanpun korupsi kita nggak hilang-hilang dong. Oh iya. Makanya Bapak Presiden bilang dicegah dulu, preventif. Nah, preventifnya oleh siapa? Mulai mitigasi dari perencanaan, penyelenggaraan program kegiatannya di masing-masing perangkat daerah dan lain-lain. Itulah mengapa di inspektorat itu dia melalui PP 72 2016 apapun tipenya itu dapat ditambahkan satu bidang. Bidang tentang apa itu? Bidang investigasi dan pengawasan reformasi birokrasi. Supaya tapi inti filosofisnya itu adalah untuk penguatan dari aspek pencegahan, bukan penindakan. Pencegahan ya, Pak. Penekanannya pencegahan. Pencegahannya oleh siapa? Mulai dari perencanaannya dirapihkan. Makanya kan teman-teman di inspektorat kan ada kegiatan review perencanaan, review pelaksanaan dan lain-lain. Jadi begitu. Luar biasa sekali ini. Rumah sakit. Wah, rumah sakit makin terasa manfaatnya. Kenapa perlu penguatan? Apalagi masa-masa sekarang ya. Benar. Masa-masa pandemi membuka tabir betapa pentingnya penguatan kapasitas tata kelola layanan kesehatan kita, terutama antara lain di rumah sakit. Rumah sakit kalau sebelumnya dia masih kegiatan manajemen tata kelola pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan kepegawaiannya ada pada dinas. Nah, melalui PP 72 ini diberikan kewenangan namanya kewenangan otonom. Kewenangan otonom itu silakan deh Anda lakukan, kelola sendiri, rencanakan sendiri, realisasikan sendiri, tanggung jawabkan sendiri. Nanti tinggal menjadi lampiran kegiatannya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda kegiatan di Dinas Kesehatan. Jadi ada 3 kewenangan otonom yang diberikan kepada Bapak atau Ibu Direktur di rumah sakit. Ya. 1 kewenangan otonom bidang pengelolaan daerah, 2 barang milik daerah, 3 aspek kepegawaian. Itu menjadi sudah mendapatkan tanggung jawab dari direkturnya. Jadi dinas dinas malah harusnya dia lebih full melakukan kerja-kerja pembinaan terhadap puskesmas. Nah, rumah sakit silahkan dia lakukan pengelolaan, tapi ada tuntutannya. Bertanggung jawab ke dinas kesehatan. Pertanggungjawabannya seperti macam laporan, tetapi begitu kewenangan otonom 3 hal ini dijalankan, dia wajib memberikan kinerja yang lebih baik. Layanannya yang lebih baik. Kan selama ini dikeluhkan, Pak, kami banyak terkuras, lagi mau nyuntik orang di IGD nih, merawat, tiba-tiba kita masih kasak kusuk ngurusin SPJ gitu. Yang harus dibawa SPJ, misalnya pencairan anggaran dan lain-lain, harus dibawa ke dinas.
Lah kalau dinasnya berdekatan dengan rumah sakit mending. Kalau jauh. Kalau rumah sakitnya di perbatasan daerah, Benar. dinasnya ada di kota, berabe. Jadi rumah sakit silahkan Anda lakukan tata kelola yang asli. Itu esensi mengapa ada penguatan kelembagaan dan kewenangan di rumah sakit daerah itu, apalagi di masa pandemi ya. Benar sekali, Nah, Pak. dinas kesehatan silahkan nanti dia melakukan kerja-kerja yang juga tidak kalah ringannya, misalnya penanganan stunting, pembinaan puskesmas dan lain-lain. Tapi tetap nanti antara rumah sakit dan dinas kesehatan itu saling berkoordinasi. Itulah yang dia disebut dengan unit organisasi bersifat khusus. Mengapa khusus? Karena ada 3 kewenangan otonom. Jadi silahkan dinas kesehatan memberikan keleluasaan kepada rumah sakit dengan rezim PP 72 sesuai dengan kewenangan yang ada. Tapi kalau ada apa-apa tanggung jawab oleh rumah sakit. Jangan lagi dibawa-bawa dinas kesehatannya. Kewenangannya diambil ketika ada masalah dibawa-bawa dinas kesehatan. Kan ada dinas kesehatan gitu ya? Enggak ya. Jadi sungguh pun laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatannya itu direncanakan disusun oleh rumah sakit, tapi pertanggungjawaban hukumnya baik secara material maupun formil itu dilakukan oleh rumah sakit daerah. Sakit daerah sendiri ya, Pak ya. Begitu. Aduh, sayang sekali nih, Pak. Udah habis. Iya, waktu kita udah sedikit lagi mau habis ini. Padahal kayaknya nggak kerasa ya, pengen ngobrol terus sama Abang nih. Aduh, ketagihan aku, Bang. Menutup statement kita aja nih, closing lah dari Pak Rozi sendiri, closing terkait penataan perangkat daerah ini. Ya. Kayaknya saya berat ya untuk menutup. Kita bisa bikin sesi-sesi berikutnya lagi ya. Banyak kegalauan, terutama dengan ada perkembangan misalnya kebijakan gitu ya. Ini kok ada kebijakan lagi sih? Saya kira kita sebagai aparatur pemerintahan, terutama di aparatur di perangkat daerah, bahwa kebutuhan layanan publik dan lain-lain itu selalu berkembang. Perubahan itu pasti selalu terjadi. Maka apapun ini kita wajib melakukan penyesuaian dengan ikhtiar semaksimal mungkin gitu ya. Nah, berarti untuk catatan berikutnya, dengan adanya kebijakan pemilihan birokrasi pasti nanti juga akan berimplikasi pada penyusunan perangkat daerah lagi nih. Iya, benar. Tadi kan kita bilang kan motif penyusunan perangkat daerah itu kan ada macam-macam ya. Iya. Salah satunya karena ada perkembangan regulasi, termasuk regulasi mengenai penyelenggaraan birokrasi. Penyelenggaraan birokrasi itu antara lain dilakukan dengan penyederhanaan strukturnya. Mungkin satu momen nanti kita akan bahas tentang itu juga ya. Implikasi penataan kelembagaan perangkat daerah karena terimplikasi dari penanganan birokrasi. Wah, luar biasa. Mungkin sekali. Itu ya sesi pembuka sesi umum khusus mengenai perangkat daerah ya. Paling tidak tadi kita udah dapat gambaran ya bahwa benar, Pak. Oh, perangkat daerah itu ternyata pembantu kepala daerah dan DPRD ya, bukan hanya kepala daerah. Kepala daerah saja ya. Untuk apa menjalankan urusannya? Gitu. Oh, ternyata pembentukan perangkat daerah itu tidak bisa seenaknya kita bikin A, B, C, D gitu. Enggak, ternyata harus ada namanya pemetaan urusan. Pemetaan urusan yang tadi melahirkan tipologi lah dan lain-lain. Benar sekali, Pak. Terima kasih banyak, Pak, boleh hadir bersama-sama dengan kami hari ini. Sama-sama, Bapak Abang ya. Terima kasih banyak. Aduh, senang sekali, Pak. Kalau bisa nanti berikutnya bareng lagi kita ya, Pak. Kita bahas kaitannya perangkat daerah dengan penyederhanaan birokrasi ini ya. Oke, boleh. Senang sekali kalau bisa ditemani sama Abang ini. Luar biasa. Aduh, terima kasih lagi buat teman-teman yang ingin menyimak lebih jelasnya, boleh nanti kunjungi ke halaman website kami di Klepak-Klepak. Terima kasih banyak. Mari, Pak.